Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi di surah Al-Humazah ini Allah menjelaskan ada satu kelompok manusia yang mendapatkan azab spesial, namanya wailun. Jadi wailun itu neraka spesial. Nabi pernah ditanya dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu, apa itu wel ya Rasulullah? Apa itu wel? Nabi menjawab, wel itu jubun fil jahannam. Jubun fi jahannam. Wel itu adalah palung di dalam neraka jahannam. Jadi ibarat laut, Bapak Ibu. Laut itu, di dasar laut itu ada palung. Ada lubang besar ke bawah. Palung namanya. Kalau ibarat bumi ini ada apa nama itu? Lubang. Jadi bumi ini seperti ada gunung, ada lembah. Nah, dalam lembah itu ada lagi yang palung ke bawahnya. Itu namanya wailun. Neraka itu kan dalam, Bapak Ibu ya. Makanya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, malaikat yang menjaga neraka itu tidak di depan, tapi di atas. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Para malaikat menjaga neraka itu di atasnya. Itu berarti neraka itu dalam. Dalam hadis sahih juga disebutkan, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas neraka itu, dijatuhkan batu besar, 70 tahun batu itu jatuh baru sampai di bawah. Itu dalamnya neraka jahanam itu. 70 tahun batu besar itu jatuh baru dia sampai di bawah. Nah, di bawah neraka itu ada lagi namanya jubbun. Ada palung lagi di dasar neraka itu, ada lagi lubang ke bawah. Nah, lubang di bawah dasar neraka itu namanya wailun. Itu tidak banyak orang di sana nanti, ya. Nah, salah satunya ini di Al-Humazah ini. Ya, kalau dasar neraka itu tidak tangguh angin, Bapak Ibu. Jangankan dasar neraka, Bapak Ibu. Yang paling dingin dari api neraka itu ada namanya bunga api. Di surah Al-Mursalat kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal kasar. Nanti dari neraka jahanam itu meledak-ledakkan bunga api. Yang satu bunga api yang meledak itu sebesar istana. Jadi bunga api yang terbang itu sebesar istana, kata Allah. Kal kasri. Dan kata Nabi itu yang paling dingin tuh, Ibu. Bunga api jahanam yang terbang sebesar istana itu yang paling dingin. Dan yang bunga api yang dingin itu kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina nari jahannam. Api yang di dunia ini itu 1/70 panasnya dari bunga jahanam itu. Ya. Jadi ya kalau diterjemahkan di sini humazah itu pengumpat. Sebenarnya humazah itu bukan pengumpat artinya, Pak. Humazah itu dari kata hamzah, hamazah. Hamazah itu artinya menekan. Ya, menekan sesuatu itu bahasa Arabnya hamaz. Itu makanya huruf hamzah disebut hamzah. Karena ketika kita melafalkannya tertekan tenggorokan kita dari dalam. Itu makna hamzah. Kalau mim tidak menekan, Pak. Mim, dal, ra, za, ain, tidak ada tekanan. Tapi kalau a itu menekan dari dalam. Itu maka hurufnya disebut hamzah. Jadi humazah ini artinya orang yang hidupnya di dunia selalu menekan orang. Kalau mengeceknya, orang tatakan dia. Kalau kebijakannya, orang tatakan dia. Semua orang yang hidupnya senang menekan orang. Itu nerakanya spesial tuh, Pak. Palung jahanam. Ya, kan ada orang Pak tuh. Ya, ketika berpuasa menekan orang. Tak mau diviru, tak mau divaksin, tak boleh masuk mall, tak boleh masuk hotel. Ya, tak boleh anak sekolah.
Tak boleh dapat bantuan. Itu penguasa-penguasa seperti itu nanti itu palung jahanam tempat itu. Karena hidupnya menekan orang. Ya. Tak boleh hidup kita ni menekan orang ke ibu. Ya. Ya kecuali memang tu kondisi darurat. Tapi kan tak darurat ini. Jadi humaza itu semua orang yang suka menekan orang, itu hamaza namanya ibu. Ya. Maka hidup kita ni ibu tak boleh orang tertekan ini. Ada orang ibu kok mengecek ibu, orang sakit padi hati orang ibu. Betul. Tertekan orang ini. Kalau jadi pejabat ya ibu, tu bawahanku mana tak bisa menggarik ini ibu. Kalau ada orang yang di dunia sifatnya begitu, percayalah Bapak Ibu dengan janji Allah. Allah menjanjikan tempatnya nanti wadi fi jahannam, well namanya. Ya. Lalu yang kedua, lumazah, yang suka mencela. Ya. Jadi mulut itu tidak ada yang baik, Bapak Ibu. Celaan saja. Kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Pokoknya salah sih orang kau sadar, Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang yang begitu, Bapak Ibu, tidak ada di mulut tu kebaikan yang dia keluarkan. Tu neraka paling bawah. Tu kenapa Nabi pernah ditanya Bapak Ibu, ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi dua, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan. Ya rahmatullah. Jadi mulut dan kemaluan ini yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Mulut. Itu kenapa Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bila engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka pilihlah berbicara. Kalau tidak bisa yang baik, diam. Karena bicara yang banyak, apalagi kalau orang sakit nanti, tuh siap-siaplah menghuni wadi fi jahannam. Semua orang yang mencela itu nerakanya paling bawah. Itu makanya nanti nerakanya itu memakan hatinya. Tatali'u 'alal afidah, kan hati orang acuk sakit ini. Gitu. Itu makanya kadang-kadang ada orang tu bangga menyakiti perasaan orang tu. Dia ibu kan cerita dia lapau. Ya, tadi si anu tu dan maki-maki dan andai-andai. Tak dapat duduk tanya-tanya dan andai mana dia lawannya. Nah, ibu yang cerita tu besok tu nerakanya paling bawah tu, wadi. Masuklah ke lembah jahanam tu. Yang suka menyakiti perasaan orang. Gitu. Ya. Sama je. Kadang apa-apa aku cerita lu ke ibu kan. Pokoknya ibu ku dah batu salah saya ibu. Tiap hari ibu ku manuang saya dapat. Kalau suami mereka tu suami dicampak ke wadi tu besok. Kalau apa-apa je kalau lama-lama saya mengecek ke ibu, pilih-pilih kecek tu. Sempat ibu atau ibu apa mengecek tu apa masuk neraka jahanam paling bawah tu besok. Ibu, kalau ibu kan jarang ambil apa sakitnya, ni ambil apa ibu sakit apa. Ya tu. Itu. Nah, tu lumazah namanya Pak, yang suka mencela orang. Nah, lalu kata Allah allazi jama'a malahu wa adada, di antara orang yang hobi menekan mencela ini, orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung harta, orang kikir. Bu orang kikir kok padoknya itu ibu, mengumpul, metong, kumpul netong tu padok ibu. Tak pernah pakai, tak pernah belanja. Makanya orang kikir kau ibu, ibu mana beretong kalau piti kau, enak. Ada orang hobinya ibu mencari angkuh setiap bulannya ibu. Awal bulan pergi ke ATM kan, cek saldo, bertambah. Punya pulang itu saya paduk setiap bulan ibu, mencari angkuh saya. Itu namanya antadah tu Pak. Ada orang memang suka begitu Pak. Ya. Biasanya orang kalau kikir kata Allah, dia suka menekan orang. Ciri-ciri orang kikir itu menekan orang. Kau ada ibu-ibu membali timun lagu juga. Itu tanda orang kikir. Nó takkan orang dia tahu itu. Ya, membali sayu lagu juga. Kan ibu-ibu menjual gerobak nak sayu ya gerobak. Baralah untung timun begitu. Lai kasih ibu untung timun cik.
Enggak. Barat timun 2.000 sekantong. Enggak mau 3.5. Tu tanda orang kiki. Diago tu yang patuit, Pak. Kalau timun sekantong 2.000 jangan Pak ago je leh. Enggak kakayo je di timun 2.000 dulu tu. Ya, Pak. Kecuali Pak mungkin tampik-tampik mewah belanja dah, Pak. Tapi kalau orang magarobak tu, ibu-ibu yang jual gerobak tu di maralah ka dapat dia sari tu. Jangan diago yo harga barang tu leh. Balik saya. Minimal kok mahal mana basi sedekah wakin. Wak dak tahu ke nya tu sedekah ke nya. Ndak mago tu sedekah nama itu. Namanya 3.000-5.000 nya, tapi wak bayi saya 6.000, 1.000 sedekah. Tapi orang kikir ndak. Dah sajale-jale tu samurah-murah tu ago je. Ago je dak magak lo pe. Biasanya ciri-ciri orang kikir boleh tu. Tatakan orang dia pe. Pi di orang ko di ini ojo baju bali jo baju ajo pe. Padahal dia tatakan tu. Tu ciri orang kikir tu begitu pe. Hidupnya menekan orang. Dia kalau ibu-ibu tekan perasaan di rumah tu kan bapak kiki. Iya. Ini kalau bapak kiki tu biasanya ibu tekan perasaan dia. Hendak ibu. Tu rato-rato pun tak sadar ni ya. Ciri-ciri umum. Kalau ada ibu-ibu kurui kariang badannya tu apa kiki besok tu. Itu ciri-ciri umum bayar tak sadar lah Pak. Ada memang kurus tu kena memang faktor kesehatan atau faktor ini. Tapi kok ada ibu kok dari menikah aja Pak tu kurus si badan tu kiki apa tu. Saya minta belanja yang serengeh tadi. Saya minta belanja yang serengeh tadi. Patang kau baru buah. Abilah, capek lah. Tadi betul saya minta piti tu. Makanya ibu letakkan perasaan tu kok kuri badan ni. Karena ciri-ciri orang kikir tu Pak selalu menekan perasaan orang. Kalau ada ibu badannya subur, kadang tu apa tu cuah. Tu ciri apa pemurah. Pak. Tapi ini ciri-ciri umum Pak ya. Tak sadar kalau kaja dapat salah paham. Aku kiki kok mah. Aku kiki kok mah. Nampak sekuri badan ibu kan kiki, si orang sadarnya lain tak. Tak begitu Pak Ibu. Karena kan perasaan kita ni mempengaruhi fisik kita, ya nak Ibu? Ya nak Bu? Ibu kalau perasaannya sanang, lapih jo apa dari ibu makan lama lalu lama, ya nak? Kalau lama makan lama lalu badan sehat, badan berisi dia. Tapi kalau tatakan saya perasaan dari tiuk dan diminta yang seringnya saya Pak. Nah tu guru saya pada ibu tu. Nah, ciri orang kikir tu menekan orang. Jadi kalau ada ibu-ibu belanja itu, agonya tak tanggung-tanggung loh. Ya. Misalnya orang ago 50.000, nyago 20.000. Tu arago tu memang luar biasa loh ibu kau mago kau. Tapi dapat je dia jadinya. Tu tanda ibu kikir. Jadi orang-orang yang kikir tu kata Allah itu cirinya lumazah humazah. Dan orang kikir gampang mencela Bapak Ibu. Ciri orang kikir itu dia mencela. Pacah piriang dia anaknya. Kalau kiki ibu tua nyu 2 jam mengecek begitu tu. Piriang mahal tantu udang 5 dia balik piriang gua tu tandu ibu kiki. Kalau ibu kau ndak kiki, pacah piriang dia anaknya, ndak baal. Innalillah. Lah sampai ajarnya mah ndak baal. Kumpulan saya yang pacah tu beko balik balik. Tandonya Tuhan menyuruh wak bersedekah ke tukang jual piring. Supaya anak tukang jual piring makan lebih ku. Tu tanda orang nak kiki, tak ada celaan. Kalau ibu kiki, pacah pot bungonya, merepet-repet lebih ku tu. Tu tanda ibu kiki. Kalau ibu pemurah, sabarlah. Beko balik dah dia. Mana itu orang masih sedekah ke tukang jual pot bungo. Tu tanda orang nak kiki tu Pak. Apa kalau disenggol orang waktu apa? Kalau merepet-repet apanya tu tentu apa kiki. Kalau apa nak kiki, innalillah, dah ba'al. Bako masih dakah wak kabengke. Kan? Tu tanda orang nak kiki. Ya, Pak. Semua orang kikir itu pencela.
Itu tanda orang kiki, Pak. Ya, jadi kalau adun misalnya di rumah, ya adunnya rusak misalnya ibu, tuh apakku berang misalnya ibu, itu pasti apa kiki. Lebih bisa dipastikan tuh Pak. Nah, tuh. Jadi orang kikir, para pengumpat, para menekan orang, mencela orang, sama tempatnya well. Makanya orang kikir ini spesial azabnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau baca di surah At-Taubah 34 35, orang-orang yang kikir, ya, allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunahu fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpulkan harta emas, dikumpul-kumpulkan, tak mau membelanjakan, besok di hari kiamat, yauma yuhma fi nari jahannam, itu hartanya itu dikumpulkan semua, dinilai dengan besi, dijadikan besi, lalu dibakar dalam api jahanam besi tadi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya. Tuh spesialnya azab orang kikir itu. Kalau di surat Ali Imran 180 kata Allah, orang yang kikir itu sayutawwaquna bihi ma bakhilu yaumal qiyamati. Hartanya itu dijadikan ular besar yang bertanduk dan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat. Tuh, orang kikir tuh Pak. Nah, itulah alasannya kenapa Hindun, istri Abu Sufyan, diizinkan Nabi mencuri harta suaminya. Hindun mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan kayu, ini pengusaha, pedagang, piti banyak, tapi kiki, sebana sempilik bagi berlanjut, tak pernah cukup bagi berlanjut. Kau minta menyerengi sekawan. Apa kata Nabi? Khuzi ma yakfik, engkau ambillah sepertampa setengah tahun dia sesuai kebutuhan pokokmu. Jadi istri Abu Sufyan dibolehkan mencuri, curilah, ambillah. Jadi ibu, ya ada batasnya Pak. Pertama apa tuh kayu. Kalau pensiun jadi ciduk, kita ciduk ini pensiun tuh tak barang lah. Ya. Kayu dan kiki. Ya. Sudahlah kayu kiki, Bapak Ibu punya aturan pula mencurinya sesuai kebutuhan pokok, mayakfik. Kalau untuk beli HP rancak tak boleh. Ya, tapi untuk beli jilbab boleh. Untuk beli sambal boleh. Untuk beli susu anak boleh. Belanja anak boleh. Boleh diciluk. Boleh tak minta izin, ambil saja. Itu perintah Nabi begitu Ibu ya. Tapi saran Nabi kalau menciluk, kau jangan banyak-banyak mana Ibu. Ya. Ya, kalau Ibu misalnya tu peti apa 10 juta, ajan 1 juta dia ambil, nampak hilang. Ambil saya 1.000 tapi rutin saya ambil. Ya, untuk kebutuhan pokok boleh. Bukan mengajar istri Abu Sufyan kurang ajar, enggak. Menyelamatkan suaminya dari azab yang pedih. Karena ibu mencuri itu bukan mencuri, mengambil hak ibu yang tidak diberikan oleh suami yang kikir ini. Tak mencuri itu, mengambil hak dia yang ditahan oleh yang kikir ini. Nah, dengan begitu selamatlah yang kikir dari azab, karena hak istri tidak jadi dia tahan. Nah, itu kenapa rahasianya begitu, Ibu. Karena orang kikir ini nanti azabnya spesial. Ya. Bagaimana sifat orang kikir ini? Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira, meyakini harta itu akan mengekalkannya. Makanya orang tu kiki Ibu, katanya kai duit lama. Itu perkiraannya tu. Bau orang tu kok kiki Ibu. Nyo yakin kalamo duit. Mungkin 1000 tahun yang duit perlunya bekal 1000 tahun tu. Makanya nyo kalau orang tak memikirkan hidup 1000 tahun, habiskan hari itu tu. Itu kenapa Bapak Ibu coba perhatikan nanti surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Ketika kematian sudah datang kepada manusia, nyawanya sudah hendak dicabut, manusia berkata ketika itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Allah,
tundalah mati saya sebentar saja, tunda. Kenapa? Saya ingin bersedekah semua harta saya. Coba Bapak Ibu, mereka tidak berkata lagi atasaddaq, tapi as-saddaq. Dua kata yang ditasdidkan, muda'af namanya, sad muda'af, dal muda'af, as-saddaq. Asalnya atasaddaq. Kenapa begitu? Orang yang akan mati itu Ibu, andai mereka punya harta 1 triliun, disedekahkan dulu 1 triliun itu, dicari lagi sebanyak itu untuk disedekahkan. Begitu inginnya manusia bersedekah Bapak Ibu. Kenapa? Mati sudah datang. Tapi orang kikir, dia mengira harta itu akan mengekalkannya, maka sedekah tidak pernah mau. Kenapa? Karena dia hidupnya panjang katanya. Makanya orang kikir itu Ibu rata-rata orang yang panjang angan-angan. Makanya orang kalau coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu lah bahwa kematian ini dekat dan nampak, tidak ada harganya. Kita memandang ini penting, berharga, karena merasa mati masih panjang. Hidup kita akan lama, pasti itu Pak. Maka semua orang yang merasa hidupnya lama, apalagi akhlada, abadi, dia akan jadi orang kikir. Jadi kikir itu muncul ketika kita punya angan-angan yang panjang di dunia ini. Kalau kita meyakini hidup kita hari ini, kikir hilang. Karena nanti kita akan mati siang sore. Makanya kalau kita diajarkan Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila engkau berada di pagi hari, jangan pernah meyakini hidup sampai sore hari. Boleh jadi ini pagi terakhir kau hidup. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan yakin akan bangun nanti di pagi hari. Karena boleh jadi ini malam terakhir engkau hidup. Kalau orang meyakini hidupnya tidak lebih dari 12 jam, sifat kikirnya hilang. Orang kikir akhlada. Dia mengira hidupnya panjang. Itu sifat orang kikir begitu. Itu makanya orang kikir itu memang pesawatnya Pak ya baretong istilahnya. Baretong itu termasuk hidup yang panjang. Ya baretong itu Pak Ibu. Sampai sekian puluh tahun ke depan tuh ya baretong itu. Itu tanda orang kikir tuh. Oke. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sampai situ dulu lah. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada Bapak Ibu ya? Mau kita selesaikan ayat ini atau kita cukup itu Bapak Ibu? Cukup dulu ya? Iya Pak. Salah satu doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca pagi sore, ya Allah, lindungi saya dari kikir. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dari rasa pengecut dan rasa kikir. Ya, minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa yang diajarkan Nabi ke Muaz bin Jabal. Memang kita perlu berdoa agar dilindungi dari sifat kikir tadi, Pak Ibu. Karena kata Nabi ada salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan manusia, yang membinasakan manusia sejak masa lalu. Salah satunya suhun muta', kikir yang diikuti. Sifat kikir yang diikuti. Orang kikir ni Pak Ibu, tidak ada kebaikan lahir dari dirinya Pak Ibu. Ya, kalaupun dia memberi, pemberian itu dengan celaan. Itu sifat orang kikir Pak Ibu. Ya. Memang tidak ada obatnya Pak. Obatnya kita saja masing-masing. Ya, amal khusus tidak ada Pak. Ya, selain doa tadi itu. Ya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang, dan kikir itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang buruk. Itu sifat dasar manusia. Kalau manusia tidak punya rasa kikir,
Manusia akan menyesal pula hidupnya. Karena kata Allah, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullabastin. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Tapi jangan pula kau buka selebar-lebarnya tanganmu. Itu tidak boleh, Pak. Jangan membelenggu tangan, maksudnya tangan kau tidak pandang magi loh, Pak. Jangan pula terlalu melebarkannya, curah mana. Fataqudu maluman mahsyura, kau akan menyesali hidupmu, kata Allah. Nah, sifat kikir itu akan membuat manusia berada antara boros dan hemat dan kikir tadi. Itu sifat kikir itu akan mengendali. Tapi yang tidak boleh itu suhun muta', kikir yang diperturutkan. Itu tidak boleh. Ya. Nah, itu makanya diancam oleh Allah dengan azab seperti ini. Ya. Gitu, Pak. Jadi amal khususnya tidak ada, Pak. Ya. Tapi saya tidak tahu, Pak. Ada saya baca kemarin, ya, di media sosial. Jadi ini kejadiannya di Turki, ya, ceritanya, Pak. Jadi ada sebuah toko pakaian yang menjual selimut, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Jadi pelanggan sedang ramai, ada bapak-bapak. Bapak-bapak kata, Pak, katanya ke penjual toko itu, saya butuh selimut untuk anak saya 4. Uang saya hanya, kalau bahasa sekarang, cuman ya 100 dinar. Saya ingin 4. Boleh tak saya beli selimut? Ada tak yang harga begitu? Ada, Pak, katanya. Ada. Bapak kalau beli 4 dapat bonus 1. Ya, dikasihlah 5. Nih, bawalah, Pak. Ambil uang 100. Ya. Lalu setelah berangkat, ada pelanggan di samping bapak tadi. Protes dia, Pak, kemarin ini saya beli itu 400 satu helai. Sekarang bapak kok jualnya 105 helai. Apa kata yang tukang jual toko, yang tukang jual selimut ini? Kemarin saya berdagang dengan manusia, yang sekarang saya berdagang dengan Allah. Saya ingin bersedekah ke bapak itu tanpa dia mengetahui bahwa saya bersedekah kepadanya. Dia butuh selimut untuk anaknya. Dia butuh 4 uangnya segitu. Kalau saya berikan harga yang seterusnya saya sebutkan, dia tahu saya bersedekah kepadanya. Harga dirinya mungkin rontok. Tuh hebatnya tuh, Pak. Bahkan orang-orang begitu, Pak, bersedekah pun orang tak tahu. Jangankan ke mencela, mengumpat orang. Orang yang menerima sedekahnya pun tak tahu kalau dia sedang bersedekah, bahwa orang ini bersedekah. Itu yang saya katakan tadi, ibu-ibu. Kalau ada orang menggalih, Pak, ya, yang misalnya galih remeh-temeh, Pak, ya. Misalnya, Pak, di lampu merah itu, Pak, anak-anak menjual tisu. Pak, kalau lewat di bypass itu ada anak-anak gadis-gadis ketek-ketek menjual tisu tapi jalan tu duduk. Tisunya tu 10.000 cie. Ya. Jangan diago ya le. Ya. Le bisa 2 5 balik. Bali sajalah walaupun tisu tu cie 5.000. Kenapa? Itu sedekah kita. Tidak menawar barang yang bisa kita tawar itu sedekah. Merendahkan harga barang dari yang mesti dijual itu sedekah untuk orang itu. Apa menggalih harga barangku 50.000 tapi nampak orang payah dia, Pak. Apa jual kena 20.000. Itu sedekah namanya, Pak. Yang orang yang menerima sedekah kita tidak tahu kalau kita bersedekah padanya. Tapi orang kikir dia akan mencela, memberi sambil mencela. Itu tanda orang kikir. Enak. Itu, Pak. Maka Bapak Ibu, ada manusia yang paling aman nanti di padang mahsyar, kata Nabi kan, 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar itu. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah memberi tangan kanan, tangan kirinya tidak pernah tahu. Tuh. Ya. Itu hebatnya, Pak.
Tapi kalaupun tampak sedekah tidak apa-apa juga. Yang penting jangan kikir. Itu yang penting. Tapi jangan boros. Itu tidak boleh pula. Antara itu. Makanya ibu-ibu memang kalau belanja, kalau membeli sesuatu memang harus minta izin ke suami, harus atas perintah suami. Itu kata Nabi begitu. Wa ma'an faqat min nafaqatin ila bi amri. Perempuan tidak boleh berbelanja tanpa perintah suaminya. Pokoknya ibu-ibu kalau kapai belanja ke pasar, dicalian daftar belanja tu kapak dulu. Pak, ambo kawali ko beko catat. Kecik apa ko dak perlu lu ko acak. Ko lun perlu lai cak. Jadi yang perlu saya balik. Ibu. Jadi ibu belanja saya beko baca lihat kapak lah sudah balik tak boleh. Sebelum balik jadi kapak lu. Aturannya betul Pak. Nah, itu tidak apa, itu lagi wakalah nama itu Pak. Itu diwakilkan, diberikan wewenang. Ini tidak, Bu, kau belanja yo untuk sebulan. Nah, ibu kalau kau pakai PT itu, daftarnya cari dulu. Pak, kembali kau beko aku sekian. Baliklah cepat. Tak apa. Tapi ibu tak boleh belanja tanpa pemberitahuan itu. Ya. Kau PT-nya seorang lah. Ini pakai tiga poin ini lah. Ya piti surang tu tidak ada dalam agama tu isteri punya harta. Gaji isteri tu milik suami. Jangankan gaji, dia pun milik suaminya. Ibu itu milik apa? Jangankan hasil yang ibu dapatkan, ibu itu milik apa? Maka ibu kalaupun pagi gaji, ibu dilapor gaji tiap bulan. Pak, kau gaji ibu bulan kini Pak. Mari, setor mari. Kau setor ibu. Iyalah, ini miliknya satu rumah. Tapi ibu ada serahan dulu di apa ibu. Berarti ibu lah miliknya tu. Apa yang dapat ibu miliknya tu. Ya. Payah dia kerja Ustaz, dia berhenti dah. Kan ibu dah suruh kerja rumah, ibu suruh rumah, ibu kerja. Kan perintah Al-Quran ibu di rumah. Ya bu, ini kerja Ustaz minta izin. Tu gaji Ustaz itu makanya kecil lapor kapak. Tanya kapak. Ambo dapat izin kerja ya. Lai kerja lah je Pak. Gaji ambo. Ya gaji ibu buat ada rekening surang pakai surang. Alhamdulillah lah. Ya, aku tambah dari ambo tiap bulan sekian. Encak tu. Tapi kalau kecil setor. Tak ada bahasa lain. Ada lah apa mana gaji. Gaji ada belanja ini. Oh, ya ibu ku dia bergaji, tak jual pergi lepak. Itu zalim nama itu Pak, cilok. Iya. Yang tak memenuhi kewajiban tu zalim namanya tu. Memang ada bapak-bapak begitu, isinya bergaji, isi ku tak pergi belanja lepak. Belanja dapur segala macam gaji isi, tu zalim nama tu Pak. Ya. Tetap kewajiban kita tunaikan. Yang gaji itu kan kalau kita malu harus itu Pak. Allah bebankan kita kasih dia nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Allah wajibkan laki-laki memberi nafkah. Wajib hukumnya Pak. Ya. Sekarang dia membantu kita pula cari nafkah, malu waktu Pak. Yang harus jamin hidupnya lah diserahan di apaknya kawat. Anak dengkuah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tanggung hidupnya dulu ha. Yo doso-dosonya dan tanggung kuah. Kini dan agen kangah. Yo Pak, dan ambil anak apa kuah dan jamin dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dosonya pun dan jamin. Awak lagi cepat. Itu ijab kabul tu Pak. Kini disuruh mencari nafkah Pak. Malu harus tu. Ku adu ibu nak berkerajo mencari piti tu tu nya melapor kapak Pak. Kau gaji ambo, gaji ibu pakai. Kau dari ambo tambahannya 10 juta sebulan. Itu harusnya begitu Pak. Tak dibadianya belanja je piti sudah awak tak bagi belanja lepe. Salim nama itu. Ya. Tu yang kiki itu cetu tu. Tu aku ibu-ibu tu tekan perasaan saya dah. Jadi orang kiki cetu Pak.
Kau minta tambah belanja tu Pak, kurang piti Pak. Bah, piti capek pada habisnya. Padahal piti tak pernah lagi dia tu capek dan habis kecil. Itu tanda orang kiki tu. Dia tatakan orang dia. Ha? Ada ibu-ibu situ? Enggak. Itu. Nabi itu. Itulah janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Ya. Semua orang yang humazah menekan orang. Orang yang lumazah mencela orang. Jamaah amalan yang hobi mengumpul-ngumpulkan uang, tak pernah membelanjakannya. Nah, semuanya akan bertempat di well. Nah, karena itu ibu lah, kalau dia kiki-kiki ke ibu, mulai hari ku je kiki boleh. Lapis ini. ATM bagian kau beliau, bagian kau beliau. Pakailah. Tak begitulah. Itulah Bapak Ibu dulu yang bisa kita bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.